Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tentang bisnis plan yang beranggotakan dengan 6 orang, yaitu yang pertama ada Aldiana Nugroho, yang kedua M. Baihaqi Al-Hadidi, yang ketiga Nugroho Eko Saputra, yang keempat M. Khairul Anwar, yang kelima Faisal Fanani, dan yang terakhir atau yang nomor 6 M. Arif Adin. Bisnis plan. Kita membahas tentang bisnis plan angkringan yang bernamakan angkringan sedulur. Apa itu angkringan? Angkringan dalam bahasa Indonesia mempunyai arti tongkrongan atau tempat ngumpul atau tempat ngobrol. Angkringan merupakan suatu konsep berjualan makanan dan minuman yang asik untuk mengobrol. Hanya ada gerobak yang diterangi oleh lampu. Angkringan menjadi tempat yang favorit untuk sekedar makan dan bertukar pikiran. Angkringan kini telah menjadi tempat makan yang paling banyak dipilih orang. Karena apa? Karena dengan harga yang murah meriah yang hampir bisa dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Angkringan Sedulur merupakan suatu usaha kuliner yang kami buka untuk semua kalangan masyarakat, yaitu sebuah warung multi-user yang tidak memperlihatkan strategi strata sosial dari yang berpenghasilan kecil maupun besar, baik pelajar, petani, mahasiswa, tukang becak, anak-anak, perantauan, mahasiswa, kebudayaan, dan seniman, karyawan, hingga eksekutif. Strategi pemasaran dan pelayanan. Analisis situasi. Angkringan Sedulur akan dibuka pada tahun ini dengan menu-menu baru yang akan ditawarkan kepada pelanggan dengan konsep yang berbeda sehingga akan menarik banyak pelanggan. Ringkasan pasar. Warung angkringan ini memiliki tim kompetitif dan suka bereksplorasi yang mengutamakan produk yang akan ditawarkan kepada pelanggan dan kenyamanan pelanggan. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran dan pelayanan. Demografi pasar angkringan Sedulur terdiri dari beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu geografik. Kami memilih lokasi di Burengan, di dekat RS Baptis karena wilayah tersebut lokasi strategis. Faktor yang kedua yaitu demografi. Kelebihan yang pertama yaitu pelanggan yang sama antara konsumen laki-laki dan perempuan. Kelebihan yang kedua, makanan siap saji yang cocok untuk semua usia yang pada dasarnya memiliki sifat konsumtif. Kelebihan yang ketiga yaitu pelanggan ditunjukkan kepada semua kalangan. Faktor yang ketiga yaitu faktor perilaku. Pelanggan akan menikmati suasana nyaman untuk menghilangkan rasa penat dengan menikmati makanan dan minuman yang kami tawarkan. Dan pelayanan yang terbaik, pelanggan akan merasa puas dan diharapkan membawa calon pelanggan lainnya dengan memberikan informasi pada orang lain. Selanjutnya yaitu kebutuhan pasar. Dengan melihat sifat manusia yang cenderung bersifat konsumtif dan lebih praktis dengan makanan cepat saji, maka usaha ini peluangnya sangat besar. Selanjutnya yaitu tren pasar. Konsep yang berbeda dengan warung lainnya yaitu bukan warung namun angkringan dan harga terjangkau. Mereka bebas memilih sendiri makanan apa yang mereka sukai dengan langsung mengambilnya karena kami menerapkan makanan secara prasmanan. Selanjutnya kita akan membahas dengan analisis SWOT. Analisis ini digunakan untuk menangkap kekuatan dan kelemahan utama usaha dan menggambarkan peluang serta ancaman yang dihadapi oleh angkringan. Kita bahas yang S dulu. Yang S ini artinya strike atau kekuatan. Kekuatan dalam bisnis angkringan ini adalah penyajian yang sangat praktis. Yang kedua, kenyamanan dan keleluasaan pelanggan. Yang ketiga, pemahaman yang cukup baik tentang produk yang dibutuhkan masyarakat. Dan yang keempat, rancangan pelayanan yang kreatif. Selanjutnya kita pindah ke yang W. W di sini artinya weakness atau kelemahan. Kelemahan dari bisnis angkringan ini yang pertama, kenaikan harga bahan baku
dan tingginya pesaing pasar. Yang kedua, mengandalkan modal dari luar. Selanjutnya kita pindah yang ke O. O ini maksudnya dari O ini adalah opportunity atau peluang. Peluang dari usaha ini, khususnya angkringan ini, adalah adanya dukungan dari masyarakat atau pihak yang terkait, yaitu pelaku usaha, untuk mendirikan usaha tersebut. Yang kedua, sifat manusia yang cenderung konsumtif. Itu adalah peluang dari usaha angkringan yang dibuat ini. Akhirnya kita pindah yang ke T. T ini adalah threat atau ancaman. Ancaman dari usaha angkringan ini adalah adanya isu buruk dari para pesaing, karena di sekitar lokasi usaha itu ada beberapa angkringan. Yang kedua, iklim yang tak menentu. Dan yang ketiga, adanya kafe di timur angkringan sedulur yang menjadi primadona anak muda kekinian. Yang selanjutnya adalah marketing. Bauran pemasaran angkringan sedulur ini terdiri dari pendekatan-pendekatan terhadap produk, penetapan harga, tempat, promosi yang dikenal dengan marketing mix. Angkringan juga menambahkan bauran pemasaran menjadi 3P, yaitu people, process, dan physical evidence. Dampak yang didapat dari lingkungan pertama yaitu suasana yang santai, penuh keakraban antara pedagang dan pembelinya. Yang kedua, adanya kenyamanan dan keleluasaan yang ditawarkan menjadi daya tarik tersendiri yang membedakan angkringan dengan warung makan yang telah ada. Dan yang kedua, dampak sosial. Pertama, angkringan menjadi tempat konsumsi bagi semua lapisan sosial dalam masyarakat. Yang kedua, berbaur tanpa memakai jabatan. Yang ketiga, belajar mendengar orang lain sekaligus belajar menyampaikan pendapat.